Ya. Oke, kita ngomongin udah rekam, di situ bahwa ada tuduhan, tolong lihat dong bukti chatting kamu, kan yang gitu kan? Ya, yang bukti apa lihat di situ, akhirnya ternyata ada yang nggak ngaku, kemudian dibilang ini aku lihat nih bukti chatting kamu kapan, Ya. gitu-gitu. Itu, Akhirnya ada putusan itu ujung-ujungnya udah deh bercerai deh kan gitu. ya kalau nggak salah itu sumber keributan ya. Iya, Itu sumber keributan. yang kalau dia umroh ya kalau nggak salah waktu dia pergi umroh terus di situ kan ada dialognya tuh. Iya, si dialognya bahwa dia sudah lama nggak ketemu, udah sejak itu gitulah ya, cara dialognya. Ya apa yang nonton tayangan lo ini bisa lebih tahu lah nanti gitu apa mengenai skenario panjangnya ya, dari media banyak kok. Ya. Gua nggak usah ngulas lebih detail, tetapi sekarang rekaman tersebut sampai HP bisa merekam harus ada yang ngapain. Ada yang rekam. Ada yang ngerekam berarti harus ada yang nyalain. Nyalain pencet. Ya, rekamannya harus ada. Nah, dari rekaman awal disuruh dinyalain harusnya jelas. Ya. Kapan dia mulai menyalakan? Tujuannya apa? Agar benar-benar kelihatan dia mulai mau merekam. Nggak ujung-ujung memencetkan, kan pembicaranya dekat nih. Ya. Tahu kemudian merekam, oke saya pencet lagi, dia mencet. Kan akan kelihatan nih siapa nih mencet. Ya, kan cuma dua pihak. Ya. Kalau di situ pihak misalnya yang wanitanya kan bisa bilang saat ini diskusi ini memang dialog ini dia kelihatan pegang HP dan mulai memencet pada saat itu misalnya. Ya, tapi kalau nggak ada berarti dari awal sudah memencet. Ya. Nah, saat seseorang udah memencet dari awal, udah melakukan perekaman, kalau dia kemudian memencet sampai ujungnya di sini adalah kemudian adanya suatu dialog, berarti si pihak yang mulai merekam ini sudah merekayasa dalam arti mau mengungkapkan, mau melakukan investigasi atau interogasi lah apapun. Kalau dibilang dialog, yang mengarah kepada hal untuk melakukan pembuktian. Karena ada yang memencet, dianya sendiri yang merekam kan, gitu ya. Nah, saat itu sekarang direkam, kemudian apapun yang terjadi, rekaman tersebut akan pasti timpang. Kenapa? Pihak yang melakukan perekaman nggak akan melakukan kesalahan baik dalam kata maupun dalam urutan. Kalau kelihatan dia umpamanya ngomong kasar, oh kamu gini, ya udah ketahuan dan nanti kerekam ngomong kasar. Jadi bisa aja dia akan menjaga, karena itu rekaman dia menjaga intonasi lah, misalnya apa. Ya, di sini kita sifatnya bukan menuding dalam satu dialognya, tetapi logika forensik. Ya, logika forensiknya itu. Nah, logika forensik di sini itu membuktikan dalam hal ini, oh ada yang menskenariokan nih untuk dialognya. Kemudian sampai merunut. Oh nanti saya periksa kamu bukti chatting. Oh enggak, saya nggak pernah ngobrol lagi. Coba lihat HP-nya mana di sini, saya liatin deh, saya periksain. Loh, kalau memang curiga memeriksakan berarti kan harusnya namanya istri bukan cuma setahun 2 tahun, tapi udah lama, anaknya udah 2. Berarti kan udah lama kan, harus ada dasar percayanya dari situ. Oh, dari dialog itu ada dia baca chattingan kayaknya. Iya, baca chatting. Ngeliat nih kamu ada ngomong ini ada kamu ngomong ini. Si pria kayak nggak tahu deh si prianya ngomong apa juga apa balas. Nggak diutarakan yang ngomongnya pria, hanya yang wanitanya aja. Ya. Gitu. Yang wanitanya di situ kayaknya mohon minta maaf tuh di situ. Iya, belakangan sama di situ lah minta maafnya nggak jadi ke konteks. Ya. Kan gua nggak melakukan pemeriksaan, jangan salah. Lu juga jangan jebak gua. Di situ, gua nggak mau bahas ke situ karena apa? Itu udah ke materi. Ya. Gua nggak ngomong materi. Lo dari segi. Gua ngomong dari secara logika rekaman. Oke, siap. Karena gua belum menjadi saksi ahli untuk konten tersebut. Ya. Ya, jadi kalau gua bilang sini secara logikanya semua gini, logika gua, dasar gua ini akan bisa nanti terpatahkan atau tersanggahkan kalau gua akhirnya diminta menjadi saksi ahli khusus untuk konten tersebut. Gua melakukan pemeriksaan dan terbukti ada kok rekaman panjangnya ada, tetapi yang di media hanya dipotong. Oh, rekamannya logikanya kayak gini, nah itu ada pemeriksaan. Ya. Kan yang gua ungkap adalah yang terjadi di media yang kesebar. Ya. Gitu. Ya. Nah, dengan ada rekaman tersebut berarti ada pihak yang pria di sini seakan cenderungannya adalah mengurutkan pertanyaannya untuk melakukan buktinya chatting. Akhirnya dia bisa melihat kok. Berarti sebelumnya udah pernah melihat dong chattingannya. Buktinya mau mengajar, mengubar, ada nih chattingan tentang di sini setelah pulang dari umroh atau apa umpamanya gitu kan ya. Nah, dari sana. Kemudian sampai akhirnya ada keputusan perceraian ada dari situ, ya kan ada rangkaian di situ juga. Nah, di sini digital forensik bisa membantu untuk memastikan bahwa konten ini benar-benar urut-urut semuanya wajar, tidak ada potongan yang dibulak-balik. Karena rekaman. Hal itu digital forensik melakukan membantu pembuktian. Menguatkan kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak, menguatkan kedua belah pihak bahwa ini wajar. Jadi kalau yang misalnya ada pihak yang wanita menuduhkan, oh ini direkayasa, kita buktikan. Atau yang pria menuduhkan ini juga direkayasa, kita bantu kedua-duanya.
ini yang terjadi dan kewajarannya seperti ini semuanya kelihatannya, pembuktiannya dan bagaimana pertanggungjawaban secara digitalnya. Ya, kita bicaranya kayak gini. Nah, kenapa ada pertanggungjawaban digital? Karena kalau melakukan digital forensik itu ada suatu standar yang namanya ISO 27037 2012 ya 2012 itu. Yang kemudian diratifikasi berikutnya lagi, tetapi yang awalnya tadi. Nah, ISO tersebut itu membuktikan bahwa semua kejadian harus teridentifikasi, harus dikoleksi, ya, harus dikoleksi dan teridentifikasi. Oh, adanya gini, dikoleksi, diambil di data, kemudian diakuisisi, datanya itu diambil, ya, kemudian dilakukan preservasi, pembackupan. Tujuannya apa? Jadi nanti ini diserahkan kepada pihak yang lain, kepada saksi, kepada yang mana, aslinya masih tetap ada. Masternya. Ya, masternya ada. Preservasinya, pencadangannya itu menjadi tanggung jawab yang pertama kali mengambil datanya. Ya. Ya, itu harus ada bukti tersebut. Nah, kemudian keseluruhannya harus auditable, repeatable, reproducible, dan justifiable. Waduh. Ya, auditable benar-benar bisa diaudit. Terbukti di situ ya. Repeatable bisa diuji ulang. Ya. Pengujian ulang pas sudah dilakukan pengujian ulang tetap menghasilkan hal yang sama. Ya. Reproducible di situ kan di sini. Oke, kalau di luar di sekarang itu tadinya pakai media apa? Oke, sekarang direproduce datanya kan udah ada pembackupan pencadangan kan? Ya. Digunakan pakai format yang lain, suara yang lain. Benar Ya. masih seperti itu apa enggak? Apakah turun resolusinya? Iya, dan bisa lain-lain? intensitasnya, resolusinya, Ya. kemudian pitch-nya dan segala macam, baik audio maupun visual ya. Misalnya metadatanya jadi berubah apa enggak ya, kemudian kualitasnya jadi benar apa enggak, ada jadinya noise apa enggak dan berbagai hal. Nah, dari sana akhirnya kalau sudah terbukti reproducible, semakin teruji kan? Justifiable, bisa untuk digunakan secara pengadilan untuk justifikasi. Emang dari tadi yang lo ngomong tadi itu pengadilan kita ngerti dengan itu semua? Harusnya. Iya. Dan memang normalnya mengerti, baik kalau laboratorium forensik juga mengerti. Memang ada kan itu suatu standar. Iya, standarnya gitu. Gini, karena gini, sorry gue motong. Jadi kalau gue diminta melakukan digital forensik terhadap satu kasus, itu kan gue akan membaca BAP. Ya. Ya kan? Dan kemudian gue juga akan di BAP. Ya. Gue membaca dari BAP ini, BAP A ngomongnya gini, BAP B ngomongnya gini. Gue membaca keduanya dari BAP tersebut, udah dianalisa, udah. Sekarang kalau dari pihak penyidik, dia mau menanyakan apa? Gue menanyakannya C. Tapi habis itu penyidik menanyakan mengenai yang A, jawabannya A itu bagaimana? Mengenai jawaban yang B bagaimana? Ya kan? Selalu dia harus mengutarakan bahwa itu sudah diuji. Siapa yang nguji? Gue akan nanya, gitu kan? Oh, udah diuji. Diujinya oke pakai standar apa? ISO 27037 umpamanya 2012, ya kan? Nah, sertifikasi ada kalau nggak salah ada keluar lagi 2022 apa 2014. Ada lagi itu gitu kan. Nah, kemudian itu juga harus dia bisa membuktikan hal yang sama, media yang sama juga dilakukan kepada saksi yang A misalnya yang sebelumnya dengan pernyataannya yang seperti ini gitu ya, dari dia bilang misalnya. Nah, di sini gue memeriksa karena dengan standar tersebut, oh ini sudah standar dan terpenuhi. Kalau standarnya tidak terpenuhi, gue akan bilang standar itu belum dilakukan. Tahapan itu nggak lakukan nih, gue akan melakukan pemeriksaan iya, tetapi standar itu tidak dilakukan. Risikonya bisa terjadi penyimpangan di sana, bisa terjadi ada suatu hal-hal lain yang kemudian di luar prosedur. Berarti standar-standar tadi yang lu sebutin tadi itu masuknya ke undang-undang ITE. Prosedur, iya, undang-undang ITE-nya nggak menyebutkan spesifik kan, namanya semua kasus kan kebutuhannya lain-lain. Ya, digital forensik itu nggak selalu harus kriminal loh. Ya, maksudnya Pembuktian secara umum, kita melakukan umum, digital forensik bisa hanya untuk kegiatan perdata biasa, kita melakukan audit biasa saja, Ya. tanpa harus ada kasus hukum, tanpa harus tanpa terjadi kriminal, hanya untuk pembuktian hukum ataupun Ya, pembuktian non hukum. Ya, ITE kan termasuk bukan kriminal juga semua. Bukan, kan? iya untuk Iya. semuanya kan kegiatan umum Kegiatan kan. umum, Nah, iya. dilakukan investigasi lebih mendalam Ya. dengan digital forensik. Ya, apakah di undang-undang itu ada itu semua tentang ISO itu semua? Iya, ada forensik? nggak spesifik. Nggak spesifik. Kan ISO-nya kan bisa berubah-ubah, nanti bisa ada nambah lagi. Masa undang-undang berubah hanya gara-gara ISO berubah? Enggak dong. bisa ya. Undang-undang kan selalu dibilang menggunakan prosedur yang legal. Ya. Ya, sudah ada di situ. Nah,
contoh dalam kasus dilencengin sedikit nih, menarik pas nanya undang-undang. Ya. Forensik udah menyatakan prosedur tadi semuanya. Auditable, repeatable, reproducible, dan kemudian justifiable. Ya kan? Prosedurnya lagi, langkahnya pengambilan datanya. Misalnya kasus Jessica, dibilang sudah teridentifikasi, koleksi, kemudian sudah diakuisisi, dan kemudian dilakukan preservasi. Ya, udah lengkap semuanya. Misalnya itu semuanya udah dilakukan. Kalau udah dilakukan, yang ngambil siapa datanya? Ternyata kasus Jessica yang ngambil bukan orang kepolisian. Yang ngambil pihak lain, pihak yang dari restoran tersebut. Lah dia bukan ahli dari ini yang laik secara hukum. Kok polisinya mau menerima saja, laboratorium kok mau menerima saja. Nah, itu. Ya, kasus Jessica. Nah, di sini kan udah gugur nih laboratorium gimana? Ya, kalau dari prosedur situnya gugur. Dapat ya? Dapat. Prosedurnya itu ada yang tidak dilengkapi. Tapi itu bukan kesalahan si laboratorium. Ya. Itu secara prosedur yang dilakukan dalam pengambilan datanya itu tidak lengkap. Bukan kesalahan deteksi dari laboratorium. Ya. Dapat ya? Pemisahan di situ. Nah, itu prosedur berarti ada pihak lain yang di atas pihak yang melakukan penelengkapan data ini. Mungkin merekayasa. Ya, jadi diangkapin aja, udah diambil dari si A, si B, si C. Ya. Itu jadi misalnya harusnya gugur. Kasus Jessica lagi, misalnya yang melakukan pemeriksaan laboratorium forensik. Ada ketuanya si A, si B, si C, si D. Dia menandatangani, ketuanya adalah siapa gini-gini. Tetapi kemudian pada saat diminta kesaksian ahli untuk memeriksa konten tersebut, ahli yang memeriksa itu yang pertama kali waktu kasus itu yang tahun 2016 ya. Itu kejadian. Ahli yang memeriksa itu adalah ketua dari laboratorium forensik yang ini. Lah, dia kan memeriksa dan jadi ketuanya. Masa dia kemudian jadi aksi memeriksa diri dia sendiri? Nggak akan memeriksa yang salah dong. Iya. Dan materi semua yang diperiksa ini misalnya A1, A2, A3, A4 misalnya kasusnya ya. Kasus 1, 2, 3, 4. Ini juga akan mengutarakan 1, 2, 3, 4. Dia kan nggak akan mengutarakan yang lain lagi di luar ini. Karena temuannya aja di awal udah kayak begitu. Ini udah aneh. Nggak nyambung. Dalam arti di sini nggak nyambung adalah ini kalau dilakukan oleh pihak yang lain bisa kelihatan nggak nyambung ya, tetapi karena dia juga yang diminta memeriksa, ini udah janggal. Oke, di kasus itu ya memeriksa. Nah, kemudian ada saksi ketiga yang memeriksa. Tadi kan laboratorium sudah mengulas. Ada saksi pertama yang ketuanya tadi, ketua laboratorium. Yang ketiga di sini saksi lain yang melakukan pemeriksaan konten tersebut. Laboratorium mengeluarkan 7 bukti digital, konten digital, rekaman 1, rekaman 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Udah 7. Si saksi ini, dia memeriksa berapa? 9 bukti. Lah, dikeluarkan dari laboratoriumnya aja cuma 7. Kenapa keluarnya bisa sampai 9 yang dia periksa? Yang 2 lagi ini dari mana? Bukan dari laboratorium. Sampai akhir, sampai putusan sidang semuanya, kedua bukti 2 ini tidak diulas. Sampai ke media, sampai segala akhirnya terjadinya ini ya, peninjauan kembali ya. Gua kan jadi saksi ahlinya waktu peninjauan kembali kasus Jessica. Gua utarakan di situ temuan gua, ini dia memeriksa suatu data yang tidak dikeluarkan laboratorium forensik. Keabsahan data tersebut, sumber datanya lebih gugur lagi, nggak ketahuan di sumbernya dari mana. Wow, malu itu saksinya di situ, malu. Nanti kita tinggal tunggu aja. Tapi kan udah tereskalasi. Oke. Tadi jadi ke Jessica lagi, jadi kemana-mana. Kita balik ke Paula tadi, CCTV tadi. Tadi kan sempat ada ngomong gugur, itu juga mesti gugur. Tadi juga kan dia bilang buktinya itu hanya gambar sepotong. Yang lo bilang tadi ini harusnya gugur. Menurut lo itu gugur? Menurut gue itu bukan gugur. Menurut gue itu tidak layak untuk menjadi bukti digital. Tidak layak. Nggak lengkap. Tapi gue nggak menggugurkan, kan gue bukan orang hukum. Nggak menggugurkan, tidak layak. Tapi di pengadilan di hakim itu diteruskan. Detailnya tinggal dia nonton aja penjelasan si humas tersebut. Ya, gue nggak nonton. Beneran, Husi Humas yang ngomong apa, gue nggak nonton. Kenapa? Saat gue menonton, gue mengklarifikasi atas temuan gue terhadap jawaban dari yang hakim. Gue nggak boleh. Ya berarti dalam hati gue nggak boleh ngikut nonton di situ. Bukan hukum yang melarang ya, guanya yang menahan diri untuk nggak ikut. Berarti secara tidak langsung lo bilang kalau itu sebenarnya bukti itu ya. Kalau itu gini, gue persimpel. Kalau gue ngelihat bahwa itu nanti digunakan bukti tersebut sebagai dasar. Ternyata diutarakan oleh si humasnya, silakan didengar aja, lu cek. Ya,
Maka menurut gua kalau kontennya hanya sebatas itu, tanpa pembuktian jelas kapan dia masuk, kapan dia keluar dari ruangan tersebut, kapan terjadinya ngapain segala, bukti tersebut secara forensik gua versi gua nggak sah. Nggak sah. Yang rekaman juga yang dibilang CCTV tapi umpamanya ternyata itu hidden cam. Ya bagi gue tuh nggak sah. Kalau hidden cam ya hidden cam, jangan ngomong CCTV. CCTV, kenapa pasang kayak gitu? Dasarnya apa? Tapi mungkin media yang mengumbar-ngumbar di sini ngomongnya lain. Sebetulnya itu memang dibilang dasarnya adalah hidden cam. Tapi mungkin CCTV redaksi dari portal berita ini salah mengutarakan, dia asal ngomong bahwa itu dianggap sebagai CCTV. Kan nanti klarifikasinya dalam hal sidang. Di sidang itu ditunjukkan pembuktiannya. Benar nggak ini kejadiannya yang seperti itu? Benarkah itu dianggap sebagai CCTV apa hidden cam? Beda fungsinya, beda tujuannya. Gitu.